Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Chris di Christian Channel. Kali ini saya mau cerita sebuah pembunuhan. Pembunuhan yang dilakuin sama orang yang masih muda. Seorang wanita yang masih berumur 11 tahun yang membunuh seorang anak laki-laki yang berumur 3 tahun dengan cara dicekik dan alat kelamin laki-laki tersebut dipotong. Bisa sampai kayak gitu. Sebelum cerita, kita buka dulu pintunya ya. Cerita ini bermula dari seorang wanita yang bernama Betty McCricket yang berprofesi sebagai PSK atau prostitusi di Newcastle, Inggris. Tapi dia itu bukan prostitusi biasa. Dia itu prostitusi spesialis sadomasokis. Ya semacam BDSM gitulah. Ya apa ya, semacam hubungan seksual dengan kekerasan. Dan pada umurnya di 17 tahun, dia, Betty, melahirkan seorang bayi perempuan tepatnya pada tanggal 26 Mei 1957. Dia melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Mary. Tapi tidak diketahui siapa papanya. Namun beberapa hari setelah melahirkan, dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Billy Bell. Makanya si Mary ini nama belakangnya mengikuti dari si ayahnya ini, namanya jadi Mary Foster Bell. Walaupun tidak diketahui apakah benar kalau si Billy Bell ini memang ayah biologi dari si Mary, karena kan pekerjaannya si Betty kan seorang prostitusi yang kita juga nggak tahu gitu, karena dia nemplok di beberapa laki-laki gitu kan. Nah, Billy Bell ini juga seorang kriminal yang sudah beberapa kali ditangkap karena melakukan kekerasan dan perampokan. Jadi si Mary ini sempat bertanya kepada si ibunya, apakah si Billy ini papanya dia? Terus si Betty-nya jawab bukan. Dia malah jawab, kamu itu anak setan. Pokoknya si Mary ini tidak diingini deh sama si Betty. Bahkan sampai sejak pertama kali si Mary menghirupkan udara di dunia ini, kan biasanya tuh suster tuh ngasih bayinya tuh ke mamanya gitu kan. Itu tuh ditolak sama si Betty, sampai si Betty tuh ngomong, oh jauh-jauhin deh benda ini dari sini, gua nggak mau tuh. Nah, jadi si Mary ini memang tidak diingini sama si Betty dari awal. Bahkan si Mary ini pernah melakukan pencobaan pembunuhan beberapa kali terhadap si Mary. Di antaranya adalah dia pernah menjatuhkan si Mary dari jendela. Cuman karena ketahuan, jadi dia ngomongnya bahwa itu nggak sengaja, itu tuh dianya si Mary lagi main tuh jatuh sendiri dari jendela gitu. Terus yang kedua, dia itu sering memberikan obat tidur atau pil tidur kepada si Mary, sampai-sampai si Mary ini pernah overdosis pil tidur. Dan pas dibawa ke dokter, dokternya tuh nanya, loh kenapa kamu kasih dia pil tidur? Taunya si Betty ini ngomong, wah dia nggak tahu kalau itu adalah pil tidur katanya, karena dia pikir itu adalah permen. Pokoknya si Betty ini buat alibi deh. Jadi beberapa kali dalam melakukan percobaan pembunuhan itu tidak pernah berhasil dan gagal terus. Sampai akhirnya berpikir supaya si Mary ini bisa menambah penghasilan buat dia. Bahkan si Mary ini sampai dijual ke kliennya yang pedofil. Ya penyuka anak-anak di bawah umur dah, pedofil itu. Dan pada umur 4 tahun, Mary ini sudah dipaksa untuk melayani laki-laki dewasa oleh si Betty ini. Pokoknya kehidupannya si Mary ini bukan kehidupan yang bagus lah. Dia hidup di keluarga yang ya kayak iblis gitulah. Jadi hidupnya udah parah lah gitu. Dia disiksa, dipaksa, dimarah-marahin gitu. Pokoknya hidupnya dia bukan hidup yang bagus. Sampai pada saat dia sekolah, teman-temannya tuh takut sama si Mary ini, karena Mary itu sering kali kalau lagi marah itu sering mencekik temennya tuh. Bahkan dia itu sering, dia kan udah bisa ngerokok gitu, karena kan ngelihat si mamanya ngerokok, dia tuh bisa udah merokok gitu. Dia tuh kalau matiin rokok itu matinya itu ke pipi temennya, jadi pipinya temennya kayak jadiin asbak aja gitu ya. Nah, dan dia tuh sering kali membunuh
hewan-hewan yang dia tangkap, dan dibunuhnya juga kebanyakan dicekik. Kemungkinan karena dia sering ngelihat si mamanya itu kok ngelakuin pekerjaan sama ya pekerjaannya itu kan sadomasokis itu kan kekerasan, sering mencekik seperti itulah gitu, makanya dia sering melakukan kekerasan juga. Akhirnya, di tanggal 25 Mei 1968, satu hari sebelum hari ulang tahunnya si Mary ini, hari ulang tahun 17 tahunnya, Mary ini mencekik seorang anak laki-laki yang baru berumur 4 tahun bernama Martin Brown di sebuah rumah kosong. Dan dia cekik si Martin Brown itu sampai mati. Tapi pada waktu polisi menemukan mayatnya si Martin Brown ini, polisi tidak menyangka kalau itu adalah pembunuhan, kan disangkanya dia jatuh atau saat bermain jatuh gitu, karena tidak ditemukan sama sekali bekas cekikan di lehernya. Kemungkinan kan si Mary ini kan masih kecil lah, masih berumur 11 tahun. Jadi si cekikan ini nggak sekeras orang dewasa, jadi nggak ada tandanya gitu. Jadi si polisi ini tidak menyangka kalau itu adalah sebuah pembunuhan. Si Mary ini tuh sebenarnya tidak menutupi perbuatannya. Dia tuh sebenarnya mengakui perbuatannya. Sampai-sampai dia tuh mengajak temennya yang bernama Norma Joyce, berumur 13 tahun, untuk ke rumah penitipan bayi, dan dia di situ menaruh 2 lembar kertas di atas kasur gitu. 2 lembar kertas yang berisi pengakuan kalau dia yang membunuh si Brown. Kertas pertama itu isinya kayak gini. Mungkin kalau diartikan adalah awas, kami pembunuh, hati-hati. Dan kertas yang kedua itu isinya seperti ini. Artinya dia mengakui kami pembunuh Martin Brown. Tapi pada saat si kertas itu diberikan kepada polisi oleh seseorang yang menemukannya, polisi itu malah menganggap kalau ini tuh prank, kalau ini tuh sebuah joke lah, lelucon doang gitu. Karena dilihat dari tulisannya juga kan, itu kan tulisannya kayak tulisan anak-anak gitu kan. Jadi seakan-akan cuman guyon gitu, cuman bohongan aja. Padahal kan dinyatakan kalau si Martin Brown ini bukan dibunuh, tapi kelalaian atau terjatuh sendiri gitu kan. Akhirnya polisi itu tidak menggubris pengakuan itu. Terus sekitar 2 bulan kemudian, jadi sekitar bulan Juli, si Mary ini pun akhirnya kembali lagi membujuk si temennya yang bernama Norma Joyce ini untuk melakukan kriminal atau melakukan kejahatan lagi, dan kejahatannya ini levelnya lebih tinggi gitu kan. Entah kenapa si Norma ini, karena mungkin dia berpikir oh udahlah sebagai pertemanan gitu kan, dia ikut-ikut aja. Dan si Mary ini memberikan ide untuk membunuh. Nah, terus dengan gampangnya mereka ini berdua akhirnya merencanakan siapa ya nih yang mau dibunuh gitu kan. Akhirnya didapatlah nama yang akan dibunuh adalah Brian Howe, yang seorang anak laki-laki yang masih berumur 3 tahun. Anak laki-laki ini, Brian Howe ini adalah seorang anak dari sebuah keluarga yang berada di satu area perumahan mereka di Scottswood itu. Jadi di tanggal 31 Juli 1968, akhirnya si Brian Howe ini dibunuh oleh si Mary dan Norma dengan cara dicekik di sebuah lapangan kosong di Scottswood itu. Setelah dibunuh itu, ini dua anak wanita ini pulang aja gitu aja ke rumah masing-masing kayak nggak ada salah gitu, cuek aja dia pulang. Tapi selang beberapa jam, si Mary ini balik lagi ke tempat si mayat Brian Howe itu. Dia balik sendirian gitu ke tempat mayat Brian Howe itu dengan membawa sebuah gunting gitu. Gunting itu dipakai untuk menyayat-nyayat perutnya si mayat Brian Howe ini dengan ditulisin M. Jadi inisial nama dia tulisin M di perutnya. Terus si kakinya itu disayat-sayat. Bahkan dia tuh memotong penis si mayat Brian Howe ini. Kematian si Howe ini menggemparkan semua warga di Stockwood itu. Dan polisi itu cukup kesulitan untuk mencari pelakunya. Tapi polisi itu agak mencurigai perilakunya si Mary pada saat di pemakaman si Howe. Jadi pemakamannya itu nggak jauh dari rumahnya si Howe. Si Mary ini tidak berada di situ, di luar lingkungan itu, tapi terlihat dia itu ngeliat
si acara pemakaman itu sambil dia tuh tersenyum-senyum kayak ketawa-ketawa gitu, terus tangannya tuh digosok-gosok kayak yang gitu, kayak yang syukurin lu gitu. Jadi pada saat si petinya dimasukin tuh dia berlaku seperti itu, dan polisi sempat ngeliat. Nah di situ itu dia polisi agak mencurigai, tapi si polisi juga nggak bisa langsung menyimpulkan kecurigaannya itu. Namun setelah beberapa bulan polisi melakukan penyelidikan, akhirnya si polisi ini benar-benar yakin akan kecurigaan mereka terhadap Mary, dan itu didapat berdasarkan kesaksian dari temannya si Mary yang bernama Norma. Jadi si Norma itu diinterogasi sama sama polisi, dan akhirnya si Norma ini mengatakan cerita yang sebenarnya. Jadi pada tanggal 17 Desember 1968 akhirnya mereka berdua ini diadili, dan di pengadilan itu akhirnya dua anak wanita ini berantem tuh, saling menyalahkan. Si Norma ngomong bahwa dia tuh udah mencoba memberhentikan si Mary supaya nggak terus menyakiti si Brian Howe. Sedangkan si Mary ini ngomong kalau dia tuh cuman nyaksiin doang si Norma ngebunuh, dan semuanya itu adalah idenya si Norma. Gila ini temen loh. Akhirnya diperiksa seperti itu, tetap didapat kenyataan setelah dengan proses pengadilan yang cukup panjang, cukup alot. Akhirnya si Mary ini pun mengakui semua pembunuhan dilakukan terhadap si Martin Brown, juga terhadap si Howe ini. Dan saat ditanya oleh polisi motif dari si Mary melakukan pembunuhan itu apa, dan Mary hanya menjawab kalau itu hanya having fun aja, hanya kesenangan dia aja gitu. Dan dia hanya menyakiti dan membunuh orang yang lebih lemah daripada dia. Akhirnya pengadilan memutuskan hukuman 12 tahun untuk si Mary ini, dan Mary dipenjara di Red Bank Community Home. Hukuman ini diberikan hanya 12 tahun, bukan seumur hidup, karena dinyatakan si Mary ini kan masih anak di bawah umur. Dan Mary ini dibebaskan di tahun 1980 pada usianya ke-23. Dan karena pembunuhannya yang dinyatakan oleh pengadilan dilakukan oleh anak di bawah umur, makanya pada saat si Mary ini keluar, Mary diberikan identitas baru oleh pemerintah Inggris. Karena kan pemerintah mengingat bahwa si Mary ini masih muda, masih berumur 23 tahun yang masih mempunyai kehidupan yang panjang. Jadi kalau misalkan identitasnya nggak diganti, dia akan terus dikejar-kejar. Sedangkan apa yang dilakukannya itu bukan karena sifatnya dia, tapi karena lingkungan dan keluarganya yang membuat dia seperti itu. Dan setelah Mary ini keluar, Mary ini masih harus melakukan rehabilitasi di Asham Grange. Jadi sebuah rumah atau tempat rehab untuk orang-orang yang mempunyai penyakit seperti si Mary ini. Jadi si Mary ini harus mengikuti rehabilitasi di situ selama 1 tahun. Karena Mary ini dinyatakan mempunyai kerusakan prefrontal cortex. Itu adalah bagian penting di otak yang mempunyai tugas untuk melakukan perencanaan, jadi perencanaan sebuah keputusan dan ekspresi kepribadian. Nah, kerusakan prefrontal cortex ini sudah umum dan jamak dimiliki oleh semua psikopat yang ada di dunia ini. Saat ini, Mary sudah berumur sekitar 60-an dan dia sudah mempunyai keluarga, dan dia mempunyai suami. Dia mendapatkan seorang laki-laki yang mau menerima dia itu pada saat dia di tempat rehabilitasi. Dia kemudian mempunyai anak dan sampai sekarang dia sudah mempunyai cucu. Namun semua keluarganya itu identitasnya dirahasiakan oleh pemerintah. Jadi nggak boleh tuh sampai menyebar kalau misalkan si ini tuh punya hubungan keluarga sama si orang yang namanya Mary. Jadi nama Mary ini nggak pernah disebutkan. Nama Mary Bell ini tidak pernah dinyatakan siapa orangnya, karena itu juga nantinya berhubungan dengan keluarga mereka, cucu mereka yang masih kecil-kecil gitu. Jadi pemerintah tidak mau sampai ada kejadian yang lebih panjang lagi ke depannya. Dari cerita ini tuh sebenarnya kita
kita sudah bisa menyimpulkan gitu. Jadi kita kalau sebagai orang tua itu harus bisa mengajarkan anak untuk melihat posisi atau melihat segala faktor yang baik, karena anak itu mempunyai pemikiran yang sangat peka untuk melakukan atau mencontoh apa yang dia dengar, dia lihat. Dan dari cerita ini juga saya ingat sebuah kata-kata yang saya sih lupa orangnya siapa yang pernah ngomong ini. Kata-katanya adalah anak-anak yang membunuh, yang menjadi psikopat adalah bagian masalah kesehatan mental, bukan moralitas. Mereka adalah anak-anak yang kejiwaannya hancur, bukan anak setan. Oke, gitu saja dulu cerita kali ini. Yang suka boleh subscribe, boleh like, dan boleh share ke teman-teman. Terus kalau ada cerita-cerita, kasus-kasus yang kalian mau saya bahas, boleh komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya di Christian Channel.